Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Nama saya Elsinanda Arce, saya berasal dari Jakarta dan saat ini saya bekerja sebagai staf di salah satu perusahaan swasta asing di Jakarta. Rezeki saya mungkin harus di Bali. Oh gitu. Padahal di Jakarta juga ada. Kemarin belum dapat kuota. Tidak, dia mengalir begitu saja. Saya harus di Bali. Akhirnya saya dapatnya di Bali. Oh gitu. Iya. Saya kenal RK itu sebenarnya dari orang tua saya, mama saya, dan adik saya yang dahuluan udah bergabung di RK. Pada saat itu saya masih melihat, karena kan saya sudah pernah bergabung ya dengan spiritual yang terdahulu yang lain gitu kan. Nah, di sini saya ada ketertarikan. Di sini saya melihatnya praktik dengan teori dan praktek itu emang sejalan, dan itu ya saya lihat ya tidak Mas Yunus sebagai guru di sini, dia menjelaskan dan menerangkan semua teori itu langsung dengan prakteknya, dan itu saya sangat suka seperti itu, karena kan kita bisa langsung mempraktekkan apa ilmu yang dia bagi ke kita, dan kita bisa cross check sama langsung dengan orangnya, nggak kita dibiarkan sendiri. Emang sih apa yang kita dapatkan itu emang kita yang dapatkan sendiri, tapi dengan tuntunan beliau kita bisa disampaikan ke tujuan apa yang akan kita tuju. Rekomendasi dari Adik, ya. Pertama kali direkomendasikan dikasih tahu video. Pertama kali dia dikasih video dari YouTube. Ya itu gimana awalnya waktu awalnya pertama itu ada rasa kok saya ada connect ya sama Mas Yunus gitu kan. Padahal kan saya tidak kenal dia siapa, bagaimana gitu kan. Padahal saya udah di titik yang spiritual, ya itu tuh lagi gitu kan. Nah, tapi di sini saya lihat, oh ya oke, saya gabung gitu kan. Nah, pas saat dibilang ini ada slot nih yang untuk di Bali, mau ikut nggak? Nah, pas banget kebetulan suami saya juga mau ikut. Akhirnya kami berangkat ke Bali. Sangat sulit bagi saya untuk meyakinkan suami untuk ikut hal-hal seperti ini. Tapi ya seiring mungkin rezekinya di sini, ya udah kita jalan berangkat. Materi yang paling saya butuhkan mungkin ya Mas ya, bukan saya inginkan ya, saya butuhkan, yaitu materi penurunan gelombang otak. Karena saya pribadi, saya tahu saya masih banyak marah, saya masih banyak ya sifat-sifat negatif ya dalam diri saya, yang itu ternyata setelah tahu di kelas ini itu akan menyakitkan orang lain, dan itu kan kita tanpa kita sadari itu gitu kan, ya kita marah, mungkin kita anggap itu tegas, tapi itu tidak gitu ya, sama-sama aja, sama keluarga, sama anak, sama adik, sama orang tua, itu hal-hal yang udah zaman sekarang ini orang anggap itu biasa ya, tapi ternyata itu sangat luar biasa. Yang namanya kita bermain energi, wah ternyata luar biasa, itu sangat-sangat memberi dampak terutama pada hubungan finansial juga. Ya, itu benar-benar merusak diri saya sendiri ternyata, begitu Mas. Sangat-sangat sesuai dengan apa ya yang ada di ekspektasi saya setelah selesai ini. Karena begini, setiap apa sih namanya, time materi-materinya itu satu persatu itu berjalan, emang harus seperti itu, tidak boleh loncat gitu. Emang kita harus menurunkan gelombang otak, kita harus ngatur pernafasan, kita harus bermeditasi untuk menarik
energi semesta gitu namanya. Ya kita diajarkan itu namanya partikel-partikel. Kita mau narik apa, kita tinggal ambil. Kayak film-film gitu ya. Kita butuh apa, ternyata semua itu sudah disediakan gitu. Tapi kita tidak mengetahui itu, kita lengah, kita pikir ini semesta ini kosong, padahal semuanya apa yang kita inginkan tinggal kita petik, tapi kita tidak tahu itu dari mana. Nah, Mas Yunus lah yang ngajarin caranya begini, teorinya begini, kamunya harus begini. Nah, itu saya dapatkan semuanya. Yang namanya masalah hidup, semua orang pasti punya. Yang namanya masalah finansial, apapun itu, semuanya orang pasti punya. Tapi di sini satu-satunya cara ya udah kita meminta itu benar-benar fokus apa yang kita minta. Ya Allah, saya mau dikasih rezeki bla bla. Nggak usah seperti itu ternyata. Uang ya uang minta. Jadi jelas fokus apa yang harus kita dapatkan itu yang kita ucapkan. Karena dari pelajaran yang 2 hari ini saya merasakan emang semua itu harus ditaruh di dalam gelombang otak bawah sadar kita, bukan dalam kesadaran kita. Selama itu masih kesadaran, saya yakin tidak akan terjadi. Itulah kalimat dari Mas Yunus. Iya, mungkin dari silent practice. Silent practice itu suatu cara termudah manusia sebenarnya ya, yang sebenarnya itu cara mudah gitu, siapapun pasti bisa, tapi bagaimana untuk merealisasikan, kita harus butuh tuntunan guru. Nah, itu yang saya dapatkan dari Mas Yunus. Ya kita bicara, saya mau hutang lunas, atau saya mau keuangan saya seperti ini, saya mau aset saya begini, saya mau usaha saya begini. Itu hanya semua mau saja. Ternyata tidak begitu, semesta menerimanya tidak seperti itu. Jadi ada seperti kesannya permintaan kita itu nggak fokus, ngambang gitu. Apa yang kita minta, ini mau, itu mau, yang mana yang akan terwujud? Tidak ada satupun yang akan terwujud. Tapi dengan ilmu yang diberikan di RK ini, fokus. Anda mau apa? Yes, itu yang Anda sebutkan. Tidak ada A, B, C, D, E, itu tidak ada. Jelas, itu aja yang penting. Ya, saya sebenarnya gini ya, guru sejati semua orang bicara guru sejati ada di dalam diri guru sejati. Itu selama ini saya hanya diinformasikan guru sejati ada di dalam diri mana gitu, tapi tidak pernah yang namanya saya menemukan. Nah, kemarin itu ya saya juga berpikir, ini kenapa saya bisa, kenapa gitu kan. Nah, tapi saya bisa cross check itu benaran yang dimaksud guru sejati apa tidak. Dan ternyata Mas Yunus dia juga ada di dalam yang slide yang saya lihat itu. Saya cuman cross checknya ke situ. Ini benar guru sejati. Saya tidak mengungkapkan kamu begini, tidak. Dia yang melihat, dia yang membicarakan. Otomatis kan berarti kan beliau hadir di situ. Nah, disitulah saya baru bisa yakin itu guru sejati yang saya temukan. Selama ini, iya kamu udah menemukan tuh guru sejati, iya ini. Tapi saya mau cross check kemana? Orang saya tidak bisa menemukan dengan yang ngajarin gitu kan. Tapi di sini nggak saya coba cari. Saya diem aja, saya nggak tahu itu guru sejati apa tidak, tapi Mas Yunus kan, ibu gimana? Dia muncul seperti itu, ibu yang gini-gini, yang dia ketawa, yang dia percaya, berarti kan Mas Yunus ngelihat. Dan baju yang saya gunakan, aksesoris yang saya gunakan, itu ada Mas Yunus yang ngomong, itu seperti itu kan, oke, itu oke, iya. Terima kasih banget dengan RK, maksudnya banyak jalan menuju itu benar. Banyak cara menuju itu benar, siapapun apapun caranya banyak, tapi kita mencarinya ya sekarang ya seperti jalan ya, sekarang udah ada jalan tol, kenapa kita masih menggunakan jalan arteri gitu. Seperti itulah mencari guru sejati itu ternyata di RK gitu.
Past life saya berhasil, itu saya juga kaget dengan kondisi past life saya saya berhasil itu, karena itu dengan kondisi pekerjaan saya saat ini, dengan situasi yang saya hadapi saat ini, itu sangat sinkron. Kenapa saya bisa bicara seperti itu? Ternyata yang saya lihat di dalam past life regression itu adalah diri saya sendiri. Jadi kita kan memvisualisasikan uang datang kepada saya, uang semuanya, kekayaan ini semua datang 100 miliar berapa gitu. Awalnya saya melihat di sana ada sesosok laki-laki. Taruhlah mungkin anggap itu dia seorang pemimpin. Tapi saya tidak mengetahui itu siapa gitu kan. Tapi itu dia mengumpulkan uang banyak-banyak, itu dalam mata uang won itu mata uang Korea ya, banyak banget tuh uang itu. Saya pikir itu, dia bilang itu uang saya gitu, tapi saya nggak menganggap itu milik saya gitu kan. Banyak sekali tuh uang won gitu kan. Ternyata memang itu bukan uang saya, itu bukan uang saya. Dan saya dibawa ke slide selanjutnya, ada uang dalam USD gitu, banyak tuh. Saya sampai hitung itu banyak banget kan, dalam visualisasi ya, bukan halusinasi. Kan beda ya, kita halusinasi itu pikiran kita yang bekerja, tapi visualisasi kita yang melihat gitu. Nah di situ, oh ini yang hak kamu, ini bukan hak kamu gitu. Nah Mas Yunus setelah itu ngadain sesi past life regression itu, ternyata pas saya masuk ke sesi itu tidak lama saya diajarin mantranya, bukan mantra ya, mungkin maksudnya untuk biar itu kata kunci semuanya itu kan. Oh ternyata yang bapak-bapak laki-laki yang saya lihat yang pakai baju nggak ngerti lah gitulah, itu ternyata diri saya yang arogan, saya yang diktator, saya yang suka memaksakan kehendak orang lain, saya yang memaksakan ini pekerjaan ini harus selesai, ini pekerjaan ini harus. Dan ternyata itu di kehidupan saya sekarang, di tempat saya bekerja sekarang, itulah yang terjadi pada diri saya. Pimpinan saya seperti itu. Oh oke. Saya mungkin hadir di kantor itu untuk menyelesaikan karma saya terdahulu, dari past life saya terdahulu. Mungkin kalau kita anti dengan kata-kata reinkarnasi ya, mungkin kita bicaranya past life. Itu past life saya yang dahulu, saya seperti itu, saya memperlakukan itu ke dia, dan dia menuntut itu sekarang ke saya. Saya harus menyelesaikan ini. Oke, saya mengerti, ini akan saya selesaikan. Dan saat ini ada penipuan juga kan. Penipuan itu ternyata dulu di past life itu saya juga pernah melakukan penipuan itu, dan itu akan terjadi lagi saat ini. Tapi dengan adanya RK, Mas Yunus meyakinkan saya, karena Anda sudah menyelesaikan itu, Anda memaafkan diri Anda, memaafkan hidup Anda, memaafkan yang telah terjadi past life itu, selesai. Diselesaikan di saat ini. Bagaimana saya tidak masih bisa berkata-kata dengan seperti itu? Enggak kan? Itulah yang saya dapatkan dari RK yang selama ini. Terakhir ini Bu, kesan dan pesannya buat teman-teman yang nonton video ini. Kesan dan pesannya mungkin ya, di luar sana saya pasti yakin banyak sekali persoalan-persoalan kehidupan, seperti persoalan rumah tangga, persoalan keuangan, persoalan pekerjaan, persoalan dengan lingkungan, dengan orang tua, dengan siapa saja. Selesaikan di sini. Di sini tempatnya untuk menyelesaikan itu semua. Yakin kalau kita berada di tempat yang tepat, dengan guru yang tepat. Begitu saja pesan dan kesan saya untuk semuanya.